gak sih? Iya, lapar Iya, banget aku nih. juga lapar. Bukannya Caca tadi buat cemilan ya? Oh iya, untung kamu ingatin. Jadi tadi aku beli jamur crispy dari Agro Mushroom. Kalian mau nggak? Mau. Enak ya? Enak ya. Kamu beli di mana? Nah, jadi ini merupakan produk dari Agro Mushroom. Dan kalian tahu nggak sih, jamur ini dibudidayakan langsung oleh Agro Mushroom. Dan bukan cuma ini, ada 4 produk. Yang pertama ada bakso, ada nugget, ada rendang jamur, dan yang terakhir produk andalan mereka yaitu jamur crispy. Iya, jamurnya crispy dan nggak banyak mengandung minyak ya. Nah iya, jadi sebenarnya jamur ini telah melewati 2 tahap pengeringan. Yang pertama ada pengeringan kandungan air yang dilakukan sebelum penggorengan. Dan yang kedua ada pengeringan kandungan minyak yang dilakukan setelah penggorengan. Makanya jamur ini crispy, tidak ada minyak, dan juga gurih. Oh, gitu. ya. Buruan cobain semua produk dari Agro Mushroom. Halo, assalamualaikum, Actioners, jumpa lagi di program Mahasiswa Wirausaha Universitas Jambi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulik ataupun mencari tahu tentang bisnis budidaya jamur tiram. Nah, seperti yang kalian lihat nih, di sini udah ada contoh jamur tiramnya, kemudian ada olahannya, dan tentunya ada narasumbernya, yaitu Bapak atau Mas Iwan ya. Mungkin sebelum kita kenal lebih dekat, gimana kalau kita sapa dulu nih Actioners dengan tagline PMW kita. Oke. Jadi tagline-nya begini nih, Mas. Be smart planner in collaboration. Oke? Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Be smart planner in collaboration. Nah, jadi biar teman-teman semua pada semangat nih. Nah, jadi sebelum kita cerita ke jamurnya, mungkin ada baiknya kita mengenal lebih dekat dulu tentang Mas Iwan. Mas Iwan, mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih tentang backgroundnya. Mas Iwan ini sebenarnya apakah memang petani budidaya jamur tiram ini, atau background pendidikannya, atau cerita apapun deh boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Kartiwan. Saya berasal dari daerah Tebo, di desa Telonda Pasar. Jadi di sini saya profil saya singkat. Saya lulusan S1 di Universitas Jambi, Fakultas Pendidikan Biologi. Selanjutnya saya melanjutkan untuk magister saya itu di Universitas Andalas, di jurusan Biologi Murni. Biologi murni. Oke. Terus saya di sini awalnya saya pernah juga mengajar. Maksudnya di sini saya juga Sebagai dosen? selain budidaya, saya juga sebagai pengajar. Pengajar, Ya, oke. saya mengajar di Universitas Terbuka. Jadi di sana selain itu kesibukan saya, makanya selain kesibukan mengajar, saya juga ada kesibukan budidaya. Produktif sekali ya, yang jelas. Nah, jadi untuk kesehariannya Mas Iwan ini sebagai dosen untuk jurusan biologi. Untuk dosennya sekarang saya itu mengajar di PGSD. Oh, di PGSD, Iya. pendidikan ya? Iya, yang jelas, jadi oke. pembelajaran IPA gitu untuk di PGSD. Nah, kemudian sambil mengajar, jadi ini kan ada budidaya jamur Iya. tiram ya, beserta olahannya. Olahannya. Nah, kalau ini gimana nih sejarahnya nih Mas Iwan? Untuk sejarah singkatnya ya, untuk dari budidaya ini, pertama saya melakukan budidaya ini, saya bingung, tamat kuliah, sudah S2 lagi, mau kerja apa gitu. Nah, Oke. pekerjaan itu sekarang apalagi di masa COVID ini sangat susah dicari. Nah, jadi saya ada berinisiatif, selesai melakukan resepsi pernikahan, saya melanjutkan untuk berpikir, saya ada modal ini, Rp600.000. Dari Rp600.000 Iya, ya? awalnya Rp600.000. Nah, Jadi posisinya waktu menikah itu memang dalam keadaan nih tidak bekerja waktu setelah menikah. Jadi iya. dengan modal Rp600.000 itu 600.000. gimana caranya ya? Iya, mengolah Rp600.000 itu. Masya Selesai Allah. nikah baru saya ada pekerjaan juga sebagai mengajar gitu kan. Iya, oke. Nah, jadi 600.000 itu
eh, untuk sekarang apa sih yang didapat untuk membuka Memulai. sebuah usaha Betul. yang bisa menghasilkan uang gitu kan. Jadi saya lihat di wilayah saya itu banyak serbuk gergaji atau limbah lah gitu kan. Ini termasuk limbah yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Jadi dari 600.000 saya mengambil ada papan bekas dari somel yang tidak terpakai, saya buat menjadi sebuah kumbung jamur. Selesai dari kumbung jamur, baru saya melihat bahan bakunya dari limbah-limbah itu tadi. Saya olah jadi backlog. Awal ini ya? Iya, ini merupakan backlognya. Ini setelah itu saya beli bibit jamur. Nah, bibit jamur ini saya beli, saya coba pertama kali itu 300 backlog. Tapi kenapa bisa kepikirannya tuh ke jamur gitu Pak? Saya lihat untuk sebelum saya memilih jamur, saya juga melihat usaha-usaha lain. Itu setiap hari saya harus mengeluarkan modal. Betul. Jadi harus ada biaya setiap hari. Tapi saya pikir kalau untuk jamur sepertinya tidak ada. Karena apa? Setiap jamur ini untuk modalnya itu modal pertama aja. Habis itu modal kita cuma hanya menyiram pagi sore kayak seperti itu, terus kita panen tiap hari, menghasilkan uang itu setiap hari. Setiap hari. Iya. Jadi makanya saya tertarik dengan modal yang sedikit bisa usaha yang lumayan besar gitu. Jadi ini panennya setiap hari ya Mas? Panennya ini setiap hari, itu pagi hari sama sore hari. Oke, cepat ya berarti ya Iya, perkembangannya. perkembangannya lebih cepat. Oke. Dan ini masa produksinya juga lumayan lama, itu sekitar 3 bulan sampai 5 bulanan untuk satu backlog ini. Jadi dia produksi terus. Nah, jadi kita nggak ada modal yang lain yang bisa menambah modal lah gitu. Nah, jadi ini saja yang saya kembangkan. Alhamdulillah sekarang hasilnya juga lumayan. Hasilnya udah lumayan ya. Jadi ini sebenarnya udah berjalan berapa tahun nih Mas? Kalau untuk perjalanan jamur ini saya juga belum terlalu lama. Itu kurang lebih kan 1 tahun saya perjalanan jamur ini. Jadi hasilnya juga udah lumayan lah gitu. Nah, ini saya kembangkan dan saya ingin juga memperluas pemasaran. Dan ini bukan hanya jamur segar saja. Jadi banyak olahan yang harus saya kelola gitu. Nah, salah satunya bisa dilihat ini ada rendang, ada jamur crispy, terus ada juga saya buat bibit sendiri, jadinya memperkecil biaya gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk bibitnya sekarang udah bisa produksi Bisa sendiri, produksi nggak perlu sendiri, beli lagi nggak harus ya. beli lagi. Oke. Terus untuk saat ini Mas Iwan sendiri udah punya berapa karyawan? Maksudnya dari awal sampai sekarang apakah masih mengurus sendiri atau dari awal sudah ada anggotanya atau gimana? Untuk karyawan saya di sini itu berbeda-beda pekerjaan, maksudnya di sini kalau untuk budidaya itu ada pemasukan backlog ini kan media ini ke dalam backlog itu ada karyawannya sekitar 3 orang. Itu 3 orang. Ya. Tapi kalau untuk olahan jamurnya itu berbeda-beda lagi. Untuk rendang beda, untuk jamur crispy beda. Jadi memang kurang sudah lebih, di ini ya, iya, udah ada kurang lebih bagian-bagian. udah ada bagian-bagiannya dan kurang lebih itu orangnya sekitar 10 orangan. 10 orang. Iya. Dalam waktu yang singkat ya, Iya. alhamdulillahnya ya. Nah, kemudian untuk sampai ke saat ini apa aja sih suka dan dukanya? Maksudnya kayak pernah nggak ngalamin hal yang menyedihkan atau misalnya gagal atau misalnya tantangan-tantangan lah. Yang namanya usaha pasti ada pasang Pasti, surut, betul. ada pasang naiknya. Kalau pasang surutnya seperti saya jelaskan tadi, pertama-tama itu kan saya membuat 300 backlog itu tidak semuanya jadi. Jadi cuma jadi itu sekitar 80 backlog. Oke. Jadi selebihnya gagal. Terus gimana Gitu. waktu itu perasaannya? Ya, Mas Iwan? perasaannya hancur juga. Apakah harus sebatas ini saja gitu? Nah, kayak sepertinya bukan ini bidang saya. Kepikiran pengen nyerah ya? Pengen nyerah. Cuma dikuatkan juga, makanya ya udah saya lanjut aja, coba lagi, lanjut sekali lagi. Alhamdulillah berhasil gitu. Berhasil untuk yang kedua kalinya ya. Terus ada juga sih suka dukanya. Apalagi saya kan yang dibilang orang itu ini lulusan magister atau Betul. S2. Masa ya lulusan S2 Jadi pekerjaannya petani cuma jamur ya? petani jamur. Terus? Jadi ilmunya bagaimana gitu. Nah, selain itu kan saya juga ada mengajar gitu. Nah, jadi ilmu saya tetap mengalir, bisa saya amalkan. Ini juga ibaratkan ini seperti hobi lah gitu, nah kan. Dibandingkan tidak ada pekerjaan sama sekali,
banyak anak-anak sekarang itu berpikir saya ini sarjana misalkan pendidikan atau sarjana apa gitu kan, perpajakan, tapi belum tentu pekerjaannya sama seperti itu gitu. Nah, sesuai dengan jurusannya. Makanya dari itu sekarang itu pun juga kalau bisa anak-anak sekarang itu meningkatkan usahanya sendiri di mana kemampuan dia. Jangan hanya pekerjaan itu terpaksa seperti itu. Kebanyakan orang kan tidak sesuai dengan jurusannya, skillnya tidak ada di sana, terpaksa itu kerjanya juga kurang memuaskan seperti itu. Dipaksakan. Iya. Makanya itu padahal sekarang tuh emang enak banget ya jadi mahasiswa di era yang sekarang. Iya. Karena banyak dukungan-dukungan. Iya. Kalau misalnya dulu mungkin ketika kita kuliah kemudian kita berwirausaha tuh seperti hal yang tabu dan kemudian dicibirin oleh orang-orang. Iya. Nah, kalau sekarang justru didukung nih oleh pemerintah, salah satunya Iya. dengan kegiatan PMW ini, malah dibantu, kemudian diberikan modal. Nah, makanya beruntung sekali untuk generasi muda yang sekarang ya, Mas Iwan. Nah, kemudian kalau untuk pengolahan ini udah dikirim ke mana aja nih? Untuk pemasarannya seperti apa, Mas Iwan? Untuk sekarang pemasarannya masih wilayah Jambi lah gitu kan. Jambi Masih, provinsi, kota, atau gimana? untuk di provinsi gitu nah. Oh, berarti ini udah Iya. antar kabupaten, Antar udah kabupaten kemana-mana sudah ya? ada. Aha. Terus selain itu juga sudah ada sebagian di Sumatera Barat, Oh, udah khususnya masuk Sumatera di Barat. daerah Damasraya gitu yang masih dekat wilayah kota Jambi, masih wilayah dekat Jambi gitu kan. Makanya juga sudah lumayan sih pemasarannya. Sebenarnya sudah ada juga permintaan dari misalkan dari Jakarta dan lain sebagainya. Cuma sekarang kan terhalang juga karena kan untuk COVID ini banyak sih UMKM yang ngedon gitu kan. Benar. Salah satunya ini urus izin usaha. Makanya semoga pemerintah juga bisa mempermudah untuk usaha mikro ini untuk mempermudah pengurusan seperti PERT, terus ada label halal dan lain sebagainya. Oke. Makanya dari itu saya belum berani untuk memasarkan di luar Pulau Sumatera seperti itu. Nah, tapi untuk yang sekarang ini memang untuk marketingnya seperti apa, Mas Iwan? Kan udah ada yang nawar nih ya, selain dari kabupaten bahkan Jakarta pun udah minta. Emangnya untuk pemasarannya kemarin-kemarin seperti apa? Apa lewat media sosial atau ada promosi-promosi tertentu atau gimana? Untuk saat ini kami itu promosinya lewat media sosial juga. Nah, jadi terus promosi secara langsung juga, datang-datang di kegiatan-kegiatan, misalnya webinar juga kadang kan ada webinar UMKM, webinar dari tentang produk-produk olahan. Nah, itu saya ikutin, saya juga di sana bisa juga pemasaran. Selain itu sebenarnya kami pingin merancang lagi dari produk olahan jamur ini, kami pingin membuat program sendiri. Jadi ada yang namanya dari website sekarang kan bisa kita buat program sendiri gitu kan. Jadi ada program pemasaran sendiri seperti Shopee dan lain sebagainya kan itu Seperti program marketplace marketplace. Jadi kami ingin membuat program itu semuanya isinya jamur dan kalau bisa nanti UMKM dari mahasiswa juga bisa masuk di sana seperti itu. Jadi ada stand atau gerai-gerai pemasaran tapi lewat online seperti itu. Oh gitu. Nah, kemudian sejauh ini untuk penjualan sendiri mana yang lebih banyak? Apakah semacam jamur yang masih segar atau yang sudah diolah? Untuk pemasarannya ya, kalau untuk pemasaran jamur segar itu karena batas waktunya juga ya, batas waktunya kan terjangkau nih. Karena semakin lama kan nggak bagus kualitasnya. Kita mempertahankan kualitas. Jadi kalau misalkan sudah kita lihat sudah kurang bagus, baru kita jadikan olahan. Jadi semuanya tidak bisa kita katakan ini lebih bagus, ini lebih bagus. Cuma kan artinya yang lebih kencang sebenarnya kalau penjualannya. untuk yang lebih kencang itu produk jamur segar. Jamur segar. Iya. Oke. Itu biasanya kemana? Kan kalau ibu-ibu biasanya di toko sayuran ya atau apa. Nah, kalau ini mungkin di kemana-kemana aja nih? Kalau misalkan untuk jamur segar itu kami pertama titip ya di warung-warung sayur. Oh, warung-warung yang pertama. sayur. Yang kedua itu juga ada pengepulnya.
Jadi pengepulnya kan ada datang ke pasar-pasar kemana-mana kan. Jadi Seperti itu kita agennya titip, gitu ya? iya. Oh, iya. Kita titip di sana aja gitu. Nah, terus mereka pun juga ada keuntungan. Jadi kita bisa juga membuka peluang pekerjaan untuk mereka. Menjadi membuka Iya, lowongan pekerjaan membuka ya. lowongan pekerjaan. Aha. Jadi di sini kami itu mengasih pengepulnya satu jamur itu kalau misalkan tidak habis dari 10 jamur misalkan kita kasih untuk ke pasar, 10 jamur itu kalau misalkan masih ada 2, kita ambil lagi jamur itu. Jadi tidak merugikan untuk pengepul. Oh iya, jadi kan kalau misalnya ini jamurnya laris manis, dia Iya. dapat untungnya Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, kan nggak rugi Nggak juga rugi karena juga, dibalikin lagi. iya. Nah kemudian kalau misalnya dibalikin, baru dipertimbangkan untuk Olahan. diolah. Iya. Jadi memang benar-benar memanfaatkan ya. Memanfaatkan gitu nah. Dari awal aja memanfaatkan limbah, kemudian sampai teknik pemasarannya ternyata Iya. juga seperti itu. Oh, iya. Jadi kan semua ada teknik-tekniknya lah ya, luar biasa. Selain itu ini selesai dia produksi, backlog ini masih bisa kita manfaatkan. Oh iya, untuk Limbah backlog ini bisa kita jadikan kompos, pupuk kompos. pupuk. Iya, jadi banyak manfaatnya gitu nah. Makanya Luar biasa. modalnya sedikit tapi manfaatnya luar biasa berarti itu. Luar biasa. Mungkin juga karena dari awal tujuannya udah mulia juga ya, ingin berbagi kebaikan dengan orang sekitar nih. Salah satunya membuka lowongan pekerjaan. Nah, sehingga juga segala sesuatunya di sini sangat-sangat bermanfaat Iya. ya dari awal. Nah, Mas, ini kan pencapaian yang luar biasa ya untuk sampai ke tahap ini, apalagi dengan waktu yang bisa dikatakan Lumayan singkat. ya sampai ke tahap ini. Apa aja sih tantangannya, maksudnya apa duka yang paling membekas atau apalah gitu yang sampai sekarang ini nggak bisa dilupakan gitu. Mungkin tantangannya itu ya dari gelar yang kita Sandang emban gitu tadi kan. ya, Iya. oke. Kita S2 cuma hanya petani jamur, masa ya bisa gitu nah. Itu. Jadi ilmunya apa gunanya? Padahal kan sebenarnya ada kaitannya juga kan Iya. dengan jurusannya biologi. Nah, kemudian ini gitu. Iya, makanya saya dari jurusan itu saya lihat bagaimana saya pelajarin juga kan. Sebenarnya kalau untuk bidang saya sendiri itu lebih ke komposnya. Ke komposnya. Iya, tapi saya lihat ada teman itu yang budidaya, wah bagaimana ini supaya bisa berhasil untuk di wilayah Jambi. Kan juga ada persepsi orang yang menyatakan kalau jamur itu tidak bisa tumbuh pada daerah yang dingin. Iya. Nah, buktinya saya budidaya di daerah yang panas, terutama di daerah Jambi kan termasuk panas suhunya. Itu bisa berkembang. Oh, enggak, maksudnya orang bilang kalau misalnya dia hanya bisa di tempat, Tempat yang dingin, Nah, ternyata ya. di tempat panas Juga buktinya bisa. berhasil Iya, gitu tergantung bagaimana kita mengelolanya. ya. Seperti Oke. itu. Nah, kemudian kalau dari jamurnya sendiri kayak dari awal nih ya, awal budidaya kan di daerah Tebo. Mm-mm. Nah, emang orang di situ tuh udah kenal nih sama si jamur ini. Awalnya kita harus memperkenalkan. Nah, itu maksudnya tantangannya Iya, tadi. tantangan di situ tuh memperkenalkan ini ya. Kita harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Biaya promosi ya. Iya, Kalau di biaya dalam ini promosi biaya gitu ya. promosi. Oke. Jadi untuk icip-icip kata orang gitu kan. Jadi kita kasih gratis jamurnya. Bagaimana? Oh ini mereka sudah merasa enak. Heeh. Baru kita jual gitu nah. Seperti itu. Jadi tantangan pemasaran makanya sekarang kan orang mau mulai usaha itu mereka memikirkan dulu bagaimana pemasarannya. Iya. Sebenarnya harus kita jalankan dulu baru bisa tahu pemasarannya bagaimana. Seperti itu. Iya. Makanya kalau misalkan kita tantangannya ini harus kita buat, kita kreasikan lagi. Jadi bukan hanya jamur segar, tapi harus ada juga promosi yang lain supaya lebih menarik gitu nah. Iya. Kalau misalkan kita cuma memanfaatkan jamur segar, kapan mau berhasilnya? Iya, jadi memang harus ada inovasi Inovasi terus ya, terbaru gitu. kembangkan lagi apa-apa. Nah, terakhir nih, harapannya apa nih Mas Iwan untuk budidaya jamur tiramnya? Sekarang kan udah sampai di tahap ini. Nah, harapannya ke depannya pengennya seperti apa lagi? Untuk harapannya saya untuk impian saya, tujuan akhir dari jamur ini saya pengen membuat sebuah edukasi yang berbahan dari jamur semua.
Jadi di sana saya akan membudidaya bukan hanya jamur tiram, ada jamur kuping, ada jamur merang. Terus jamur kuping ini ada beberapa macam variasi warna. Ada warna kuning, ada warna pink, ada warna coklat. Nah, seperti itu. Jadi banyak jamur yang ingin saya kembangkan lagi. Nah, seperti itu. Semoga nanti juga ada dukungan dari pemerintah setempat untuk membantu dalam mengembangkan budidaya jamur ini. Selain itu saya juga ada kepikiran dengan tren-tren sekarang gitu kan. Sekarang kan banyak tempat-tempat gerai makanan itu yang menyediakan makanan langsung dimasak pada meja. Nah, saya ingin berinovasi itu backlog ini kan bisa kita susun seperti pagar gitu kan. Jadi atau jembatan gitu. Nah, jadi itu kita buat di tempat makan tersebut. Nah, jadi mereka metik sendiri, mereka masak sendiri, kita cuma hanya menyiapkan bumbunya, mau masak apa, nanti mereka yang mengelola sendiri. Sekarang kan anak-anak itu kan mengikut budaya-budaya luar, seperti Jepang dan lain sebagainya, mereka kan langsung masak dengan yang fresh gitu. Nah, makanya kalau kita metik sendiri kan rasanya tuh lebih wow gitu nah, lebih asik gitu nah, seperti itu sih. Luar biasa. Mas, ngomong-ngomong ini boleh dicobain nggak sih? Boleh. Ini juga bisa dibuka untuk jamur crispy-nya. Sudah ada namanya ya? Sini saya juga saya perkenalkan namanya. Di sini saya membawa namanya itu rendang tendewon, bukan rendang jamur ya. Jadi mengapa saya ngambil rendang tendewon? Di sini kan salah satu memperkenalkan budaya yang ada di Jambi. Salah satunya budaya suku anak dalam. Nah, jadi tendewon ini adalah bahasa dari suku anak dalam. Makanya saya bawa nama tendewon. Iya. Terus saya pernah dengar juga. Tapi kalau ada juga yang bilang kan tendawan. Tendawan gitu tendewon. Ya. Terus di sini saya juga buat seharusnya ini kan jamur crispy. Tapi di sini saya buat sarjana jamur. Kenapa? Karena apa? Karena di sini dari sarjana itu saya bisa mengembangkan budidaya jamur ini. Oke, luar biasa. Kreatif banget ya ternyata Mas Iwan ini. Nah, jadi untuk masing-masingnya ini memang beda-beda nama. Saya kira maksudnya dengan satu nama, misalnya sarjana jamur, semuanya dinamakan sarjana jamur. Oh, ternyata enggak ya, memang dibeda-bedakan namanya. Sebenarnya kalau outlet terbesarnya kayak CP-nya seperti itu, kami itu tuh Agro Mushroom. Iya. Seperti itu. Ini yang rendang tadi ya? Iya. Ini untuk jamur crispy, saya buka aja. Kalau rendang ini pengolahannya berarti sama dengan kita membuat rendang biasa ya, artinya dimasak dalam waktu yang cukup lama. Dan berarti tahannya juga lama ya. Kalau untuk dibawa bepergian, insya Allah juga aman. Kalau untuk dikirim juga ya. Jadi makanan instan gitu nah. Oke. Jadi bisa di mana saja kita makan gitu. Jadi ini untuk produk olahannya sebenarnya banyak, ada nugget juga. Cuman kalau yang sekarang ini yang sarjana jamur. Unik banget. Itu jamur crispy gitu. Terus kami juga sudah buat buku itu, buku budidaya jamur. Itu buku sendiri yang dicetus untuk budidaya jamur. Bagaimana nanti pengusaha-pengusaha yang bermula untuk jamur kan bisa membaca buku tersebut. Itu lebih simpel gitu kan. Sambil buka, sambil cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang crispy? Ini ketahanannya berapa hari, Mas? Kalau untuk ketahanannya itu bisa sampai 4 bulan. 4 bulan? Iya. Nggak akan berubah Nggak rasa? akan berubah rasa, gurihnya Tanpa juga pengawet? tidak tanpa pengawet. Karena Emang? bumbunya diciptakan untuk dibuat sendiri gitu. Nah, bukan bumbu dari beli misalkan produk-produk yang sudah jadi untuk crispy, itu bukan. Bukan. Ya. Luar biasa. Ini seriusan enak. Terus ini juga bukunya ditulis oleh beberapa orang ya? Iya. Wah, luar biasa. Keren sekali Mas Iwan. Ini semoga manfaatnya selain dunia juga bisa sampai akhirat ya. Semoga. Ya. Karena kalau berbagi ilmu itu kan sama dengan kita Amal jariah kan. Oke, Mas Iwan, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan nih buat para actioners? Oke, terutama untuk para muda Pengusaha muda ya. pengusaha muda atau lulusan sarjana. Sekarang kan banyak universitas itu setiap 1 tahun itu entah berapa ribu untuk mengeluarkan mahasiswa. Betul.
berarti bakal Sekali banyak. wisuda tuh sampai 1000-an. Iya, jadi semakin banyak pengangguran yang akan diciptakan. Benar. Jadi seperti itu, jangan berharap untuk suatu pekerjaan yang tidak mungkin. Jadi ciptakanlah sendiri usaha, biarpun modal sedikit. Kalau sekarang kan sudah banyak jalan untuk kita membuat usaha, baik dari media sosial dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu modal. Jadi modal yang sedikit pun juga bisa kita jalan seperti itu. Hanya modal HP sekarang bisa jadi usaha. Benar. Jadi Nggak perlu punya toko. Iya, tidak harus punya gerai toko gitu kan. Iya. Jadi tetap semangat, terus jalani, jangan takut bermimpi. Karena ada orang itu bilang kalau ketinggian bermimpi nanti jatuhnya sakit. Sebenarnya mimpi itu Harus harus setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. Benar. Karena jatuh itu pun juga nggak sakit sebenarnya, karena itu dalam mimpi gitu loh. Karena itulah tujuan. Boleh juga. Itu kan yang harus kita capai. Betul. Jadi progres kita dari mimpi itu, dari pengalaman, kita juga bisa belajar dari mana saja. Sekarang sudah canggih, zamannya sudah modern. Nah, jadi terus semangat, jangan mentang-mentang itu kita lulusan sarjana kita malu untuk jadi petani seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Iwan untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para actioners di rumah. Nah, actioners tadi dengar sendiri kan ya cerita suka duka dari Mas Iwan ini yang dinyinyirin ya karena sarjana S2 bahkan menjadi hanya menjadi petani jamur, padahal itu adalah pemikiran yang salah. Jadi intinya ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus bermimpi dulu nih. Jadi udah tahu tujuannya, kemudian baru kita bisa mengatur speednya seperti apa. Iya. Benar nggak? Iya. Nah, kemudian juga untuk berbisnis janganlah takut untuk memulai. Kita mulai dulu, kalaupun gagal kita bangkit lagi. Begitu ya Mas Iwan. Oke actioners, demikian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.